Bapak belum ngerasain aja di Supreme, Pak. Plus 1 minus 30. Allahu Akbar. Serius? Apaan? 20. Gue yang ngerasain Supreme. 30, 25 tuh udah paling normal net kalau kalah. Berarti musuh lo itu lebih rendah dari lu. Enggak. Iya kan? MMR-nya emang udah tinggi banget. Udah Supreme. Waktu 30. gua kayak 4 sebanyak-banyaknya gue 25 deh. 25. Sampainya tuh 30. Gue pernah 30 soalnya. 30 gila sih. Itu soalnya waktu itu udah mendekati ke arah 3 Indonesia dari Lolita. Iya. Apakah aku bisa mendekati ke arah Supreme One? Aku bisa Belum. membuatmu. Gue kasih tahu, semua orang bisa deket, Bisa. tapi Tapi- belum tentu jadi. Benar. Makanya lu walaupun deket, mendingan cepet-cepet minta jadi lo. Iya. Sama lari-lari kan? Semua wah lari-lari. Semua orang kan pengen punya komitmen ya, Be. Iya. Tapi kebanyakan hanya jadi momen aja. Iya, makanya ketika momen tersebut yang tentunya tadinya ingin dijadikan kenangan, tapi Yeah. ternyata nggak bisa kita bersapa layaknya teman. Susah gue Iya, balasnya. Jurusnya kalung nih susah nih. Yang begini-gini nih. Langsung jadi top trending stack video. Yoi, langsung silakan gunakan suara kami. Yo wes, kalau begitu teman-teman semua, ini dia match kedua kita di game yang pertama antara Bedel versus EVOS SG. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan? Karena pastinya ini akan mendongkrak dari mentalitas mereka untuk bisa langsung menuju ke upper bracket selanjutnya. Yang kalah akan menuju ke lower bracket tapi tetap dengan best of 5 series. Yes, dan tentunya gimana Bapak Long? Best of 5 series. Upper. Apa? Iya, kalau Iya. lower best Lower of 3. three. Masih best of 3 lebih tepatnya Iya, ya. kalau lower 3, Yes. upper 5 ya. Makanya langsung saja kita saksikan inilah dia EVOS SG versus Bedel. Yap. Ini ada info nih Apa? dari followersku ya, Apa namanya tuh? Nabil Asbullah. Oke. Halo, Dari Nabil. mahasiswa Turki, dia bilang, Bang Kornet bacanya bukan Bedel. Jadi? Tapi E-nya dibaca semuanya E. Jadi Bedel. Bedel. Oh. Iya. Oh, thank you. Thank Terima you, kasih Bedel ya. Nabil Bedel. Asbullah. Iya. Oh, karena kita mendapatkan informasinya Bedel. dari yang ada di Singapura. Iya. Bedel. Aduh Bedel. Karinanya, Potetonya free banget tadi padahal dia berjalan bersamaan dengan alien loh. Berdamping-dampingan dengan Hylos, dia santai aja karena belum ada damage yang begitu besar yang emang masuk juga karena tubuhnya Potato. Punya satu little crab kali ini menambahkan lagi dari sisi XP dan juga goldnya. Sementara itu untuk gear melindungi pergerakan dan membuat parameter agar untuk Potato bisa nyaman farmingnya. Ya, tapi untuk dari early game kayak gini ya, ada Mercy bakal benar-benar bebas banget. Cuma permasalahannya adalah dia nggak boleh kena poking damage yang lumayan banyak, terkena Renar. Karena ketika nantinya dia terkena sniping ya, dia bakal kemakan gampang banget. Dan Tapi lihat kombonya dan bahkan masih ada satu bayan terakhir tadi. Membuat Hayabusanya masih bisa survive di satu titik darah terakhir dan langsung recall. Walaupun 6 detik lagi bakal muncul time pertama. Dan kita lihat juga masih belum ada yang langsung nge-zoning. Ini cukup berbeda dari game-game sebelumnya. Yep. Yang tampaknya turtle pertama pun juga belum ada yang menjaga di setiap rumputnya. Dan lebih memilih untuk dapetin satu wave minion di area tengah untuk dapetin level keempatnya. Dan tampaknya Hylas yang sudah menunggu di satu rumput di sana. Potato yang sudah membuka. Alien langsung nge-stun. Glorious Pathway dikeluarkan. Tapi lihat ada JPL, ada Potato dan Sheila. Masih santuy ya jadi Glorious Pathway-nya. Dan bahkan Gear, what are you doing sendirian? Dia ada depan, Paling Starbone. Dan tampaknya ingin dapetin satu poin kill. Tapi masih bisa dan masih bisa first blood. Satu poin kill dan bahkan Gear-nya tidak bisa untuk di-trade. Masih bisa hidup dan masih bisa selamat di sana, Walai. Sebegitu kuatnya gear, what itu benar-benar 3 orang. Wow, duanya tumbang, Mbak. Ini momen dimana ternyata Seilahnya juga melihat bagaimana potensi dari momen ketika Bedelnya tidak bisa melakukan trade ke arah seorang Gear yang masih punya Frostmourne Shield dan bahkan Gear-nya benar-benar menggunakan hoki 1 bulannya. Cooldown dimulai dari detik ke 2 menit 58 detik. Yes. Dan ini yang sempat pengen aku mention sih soal combo Lolita dan juga Luoi ya. Jangan sampai nanti akan banyak yang merekam dan meniru di mana Diversion plus Numenon Blast-nya akan memberikan kejutan. Happy birthday. Itu bakal selama apa lagi nanti mereka berada di dalam satu titik dan juga satu tumpuan yang bakal ditampol oleh Lolita. Tapi ini dia itemnya, Prof. Nah ini dia itemization-nya juga masih terlalu jauh. Bahkan gearnya baru menuju ke arah Enchanted Talisman. Dan dari far away dia juga nggak bisa asal-asalan untuk jump in. Masih jauh banget dari satu Vortex. Crescendonya masuk dan bahkan langsung ulti begitu saja. Tapi Alien yang mendapatkan 1 poin kill-nya. Dan tampaknya harus di-reset kembali untuk turtle-nya. Masih mencoba untuk menjaga setiap rumput. Asmo yang masih punya ultimate Terran Rage yang belum dikeluarkan.
Masih mencoba untuk simbol aja menjaga pergerakan dari JPL. Apakah dia mau mengkontes dengan menggunakan dominan blast-nya dan tidak ternyata. Hanya mengawasi saja dan langsung balik lagi ke arah belakang. Yep. Sementara itu sekarang ada 2 hero di area mid udah memberikan balasan juga, tapi JPL masih santai Lolitanya, belum mau mengeluarkan charge-nya juga, dilemparin balik sudah. Tapi sekarang dari far away masih nyaman untuk melawan farmingan. Enchanted Talisman menjadi milik dari Gear, akan semakin semena-mena lagi dari sisi jogetannya. Jogetan. Jogetan Iya. sekarang ya bahasanya. Benar, Stardust Dance-nya joget-joget itu enak banget. Benar. Bintang berdebu ya. Dansa bintang berdebu ya Pak Pulung ya. Sekalian aja. Iya. Dan far away dia masih farming by the way dengan satu dari turtle buff-nya. Dan masih punya absorb damage juga. Far away by the way juga kali ini levelnya 7 ya. Jadi benar-benar masih optimal untuk farm di awal game. Yes, masih benar-benar farming manja dari kedua junglernya. Dan bahkan Alien yang bukan baby Alien sudah mau request pathway-nya. Hanya menunggu saja di sana. Santuy dengan regeneration darahnya, nebakkan Hayabusanya dapat 1 point kill ke arah Lolita. Gila. Dan ini dia Hayabusa ketika dilepas untuk farmingannya, mobilitasnya, dan bahkan untuk ganking-ganking yang bisa dilakukan hanya bermodalkan Quad Shadow. Dan juga clean-nya yang menjadi ancaman walaupun tidak masuk, ultimate juga belum dikeluarkan dan Adamir yang mencoba untuk dapat 1 kill dan bahkan tidak bisa digocek sama Beatrix-nya di rerumputan dan dapetin killing spree darah tambahannya. Wow, ini benar-benar Yunshi yang bukan Yunshin. Bukan Pak, Yunshi beda. ini. Ini makronya begitu berjalan dengan begitu baik, tapi sekarang udah ada aksi pembalasan, langsung dikeluarkan Potetonya. Berhasil mendapatkan 1 player, tapi tidak mau lagi, dia mundur lagi pemain dari EVOS SG. Iya, itu dia combo dispersion rotation yang sangat memedihkan sekali dan bahkan memanjakan untuk dilihat dari combo yin yang-nya. Cuma untuk sekarang Paranoid, lihat dia yang benar-benar harus diperhatikan dari tadi ya. Untuk dari combo dan cancellation-nya selalu berhasil ke arah seorang JPL. Jadi JPL bisa di instant pick off juga. Cepat mungkin JPL harus mengamankan Athena Shield dan juga ke arah Radiant Armor karena makin lama Paranoid juga punya Clock of Destiny dan makin lama dia akan memiliki itemization magical yang lebih mengerikan lagi. Yep, itu dia Potato, nyaman farming dari tadi. Turtle juga barusan udah dapetin, purple buff pun masih ada. Esmeralda masih begitu kuat juga di lane-nya. Clean barusan di atas sana yang memang momennya itu, aduh, Tuh. itu makronya jalan banget tadi tuh Pak ya. Mau langsung kemana nih? Mau Ini langsung ke Berserker kah dari Adamir? Karena dia udah punya Endless Battle dan di sisi lain Yunshi-nya udah punya Blade of Despair. Dia akan menuju ke arah Athena Shield sepertinya. Melihat dari Potato, dia udah punya Clock of Destiny dan bahkan kayaknya bakal jadi semi-tank aja untuk saat ini. Cuma Seilah yang bakal jadi PR nih. Yes, Seilah dengan menggunakan Duyi-nya plus Vele juga akan bahaya sih di late game-nya. Lihat, God Shadow sudah mulai masuk, JPL ngedis karena yang salah. Lihat Blade Storm-nya, Windblade-nya juga damage terlalu besar tapi tampaknya langsung dibalaskan begitu saja. Justru hanya JPL yang tumbang dan Farway masih bisa cabut dan ternyata triple kill didapatkan oleh Kentang Potato. Itu dia sebuah aksi teleport yang begitu baik ya. Mereka menebak kemana arah perginya Hayabusa. Inilah dia ultimate dari Luoi. Tetet, pintu kemana saja. Diversion yang benar-benar ke tempat yang tidak diketahui Hayabusa, yang kayaknya gua kalau jadi Hayabusa emang dia pengen dapetin Scald Izartnya untuk dapetin darah. Yes, Iya. benar. Karena Tapi kan tiba-tiba sebagai jungler ya. Yes. Tapi tiba-tiba ada Potato. What? Dari tengah langsung ke sana? Oke. Dan tadi JPL-nya sih di team fight yang tadi ya. Kalau misalkan kita lihat secara detail, dia nge-cancel 1 wind blow dengan menggunakan Guardian Bulwark. Jadi nggak ada yang keangkat tuh, Pak. Nggak ada yang keangkat. Nggak ada yang keangkat ke atas. Nggak ada yang keangkat. Itu dia kegunaan dari Guardian Bulwark Pak ya. Benar. Begitu banyak fungsinya Pak. Benar banget. Apalagi kalau ada Chang'e, terang tak ting 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 terang tak ting ting meteor shower itu kagak ada masuk itu damage-nya. Yes, dan Sebel bahkan banget ini Alien kayaknya nggak bisa berbuat banyak ya. Apalagi dengan menggunakan Hylas-nya untuk saat ini. Mau nggak mau dia harus menunggu bagaimana Asmo dengan Tyrant Revenge-nya agar bisa melakukan setup yang lebih pasti.
Yap, sementara Asmo kali ini dengan satu pergerakan dari Kupranya. Mau kemana Mo? Bouncing ballnya udah langsung diaktifin. Belum ada Tyrant Defense tapi sekarang udah di-char. Tyrant Drake-nya langsung connect. Lagi belum di bagian belakang meledak sudah. Nah untuk kali ini aliennya seorang di bagian depan. Rekan-rekannya langsung ada untuk memberikan bantuan. Sementara itu Mik lagi tersisa. Hylos berhasil dihancurkan. Namun Guardian Bulwark again and again JPL melindungi pergerakan rekan-rekannya. Gila sih, bermodalkan satu Guardian Bulwark dan itu membuat semua damage-nya dari Veil selalu saja di block dan bahkan tidak masuk ke arah Lolitanya, bahkan teman-temannya di sekitarnya. Dan lagi-lagi Adamir membuat seorang Hylos-nya sedikit bernafsu sampai akhirnya dia flicker dan dapetin killing spree-nya. Itu di bagian tengah sudah masuk ke dalam lingkaran yang begitu menyakitkan. Diversion rotation menjadi mimpi buruk untuk siapapun. Itu emang benar-benar jadi combo yin yang mematikan banget. Apalagi dengan itemization kayak gini, Winter Truncheon makin lebih sulit lagi untuk di take down dari Seilahnya. Ini kayak benar-benar ngerti aku sekarang kenapa entah dari itemization dan positioning Seilah ini sulit sekali untuk ditangkap. Terbukti kayak Potato mungkin bisa lah dia untuk ditangkap. Apalagi dengan itemization-nya yang mungkin akan menuju ke arah National. Tapi ini bakal jadi PR juga untuk Paranoid. Karena apa? Karena semakin lama nantinya game akan berlangsung ya kan. Paranoidnya nih emang benar-benar akan ngeburst. Kalau emang tidak ada item yang namanya Magic Resist dari EVOS SG. Tapi kalau udah ada, wah itu yang bakal jadi PR. Walaupun ada JPL juga di depan sana dengan Guardian Bulwark-nya. Ya sudah dijaga dengan sangat baik dari anak-anak EVOS SG untuk setiap vision yang ada, setiap rumputnya. Sudah ada informasi pastinya JPL yang sudah tahu posisi dari Kufranya sudah mulai muncul kembali, mencari letak di mana mereka bersembunyi dan bahkan kembali melakukan split push. Dan ini PR-nya sekarang dari Adamir yang mungkin ini akan menunggu lagi, mendelay lagi karena masih dalam cooldown ya. Di 14 detik lagi untuk flicker berikutnya. Konselnya pun belum bisa memberikan hasil apapun karena barusan setelah dia mengaktifkan itu masih agak bingung ya Pak. Mau pergi ke arah mana, mau lompat ke arah mana dengan Tyrant Defense-nya. Sementara JPL tadi terlihat sedikit wujudnya di arah yang berbeda. Ada Glorious Pathway, dia pergi, dia memancing alien mencoba untuk memecah aja. Ini gokil sih di menit 10.46 ya. Itu turret bawah dua-duanya masih ada. Sebagai EXP laner ya. Iya loh, ini belum ada yang pecah. Dan tampaknya langsung menuju ke arah Lord yang terhormat. Sudah mulai dicicil sama anak-anak EVOS SG. Farway yang mungkin saja menunggu momen yang tepat, tapi lihat diversionnya tiba-tiba ke arah belakang. Konsil mengincar ke arah belakang dan surprise Father. Satu orang tumbang dan bahkan menuju double killnya ke arah seorang Kufra. Alien yang bukan baby alien, killnya satu orang, tidak ada flicker, baru dikeluarkan sekarang. Dan bahkan kita lihat 3 orang tersisa. Paranoid, apa yang kamu lakukan? Menyumbangkan nyawa tambahan, yang tersisa 2 orang saja dari tim battle. Wow, lewat satu diversion yang begitu indah 3 orang. Walaupun harus mengorbankan Potato, di mana Potato yang menjadi korban juga, tapi setidaknya dengan adanya 3 player yang hancur kayak begini akan ada momen lain yang tercipta, Prof. Yes, inilah dia instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G. Bagaimana diversion yang indah banget. Nggak ada siapapun di sana. Dan Seilah membuktikan bahwa dia adalah mid laner yang harus dan bahkan patut untuk diperhitungkan. Walaupun hitungannya dari segi strategi ya, emang dia bawa Lolita, emang dia eksekutornya Karina, tapi bagaimana Seilah membuka hal tersebut dan menjadi sebuah possibility atau bahkan kemungkinan juga untuk memenangkan tim fight dari Bedel. Dan ini yang menjadi jawaban dari EVOS SG. Mereka sekarang bakal leading gold dan akan menuju ke arah Lord yang pertama yang sudah di-engage. Yes, sudah mulai masuk satu persatu daerahnya, juga sudah mulai berkurang cukup banyak. Tapi konsil dilakukan JPL dengan flickernya juga sudah mulai muncul. Mau ke arah mana, dikejar ke arah mana, semua hati-hati, mundur semuanya, tarik ulur yang terjadi dari kedua tim. Gear melompat sendirian, tidak ada follow up dan tidak berhasil untuk dicuri karena Hylos-nya juga di depan. Alien, hati-hati, kamu tidak ada kemungkinan untuk ngeflick karena masih dalam cooldown. Farway sudah melakukan ultimate ke arah 2 orang berbagi damage-nya. Tidak ada bayangan kembali. Farway damage-nya terlalu menyakitkan dan tampaknya masih bisa hidup. Iya, semua tidak ada yang ngelihat untuk Tyrant Revenge-nya. Tidak terkena siapa tapi Gear. Lagi-lagi Gear tiba-tiba datang dan langsung menumbangkan ke arah seorang Farway. Wah, dan benar untuk kali ini coba lihat. Pergerakan dari JPL tadi membayangi kemana Asmo mau pergi. Gak bisa nge-charge dari Tyrant Revenge
yang udah mendekati ke arah rekannya, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat baik dilakukan oleh JPL guna membuat perimeter sekaligus agar tidak ada yang bisa maju ke bagian depan dan Lordnya menjadi milik dari Possession. Ya ini free banget sih, kayak gearnya dia nahan di bagian dalam jungle, and then di bagian gerbang jungle-nya ada JPL, siapapun yang lewat bakal ketahuan, dan kali ini JPL-nya juga udah lebih ready, apalagi flickernya ini belum digunakan sama sekali, bisa banget untuk bikin momen, entah dengan diversion mungkin dia tinggal minta tolong Seila ke belakang, dia numenon blast ke arah yang berlawanan, and then dia pakai ketika nanti dia udah melakukan teleportasi. Ini bakal jadi sebuah wombo combo combro next level seharusnya ketika bakal connect. Tapi Seila, oh kemana dia? Itu bagus banget. Nunggu nih, kelihatan Karina sendirian tapi paling nggak nyampe. gak connect dong, gak nyampe, kehalang tembok ya. Yes, terlalu sedih jauh banget. range-nya. Dan bahkan dari Hylas-nya memilih untuk pulang, tidak ingin mendapatkan satu turretnya, lebih dilepas ke arah minionnya saja yang berjuang tuh dapetin satu turret di bawah. Sudah menuju ke arah atas dari Lordnya. Belum mengeluarkan skillnya, tapi Asmo sudah melakukan turn defense-nya. Gear mempop up untuk Fallen Star Moon ke arah belakang dan mengenai satu orang Yunsi-nya. Tapi kita DP satu besar dari Kufra yang sumbang. One way, satu bayangan ke arah depan, tapi mana sedikit dan sedikit bahkan dari FJPL yang masih bisa survive. Dan kita lihat hanya satu orang saja yang berhasil di trade kill, dan itu adalah player yang terpenting, yaitu Adamirnya, damage dealer-nya dari seorang Clean. Yap, clean-nya berhasil diambil di tengah-tengah pertempuran lewat. Ada pergerakan dari Vale tadi yang begitu baik hingga bisa Ultinya mengantarkan si Beatrix damage-nya. nggak sih dia tadi? Enggak, itu Kenapa? ultinya fail. Kenapa? Combo sama Windstorm. si... Oh oke. Windstorm itu di tengah-tengah, dan tidak ada yang Windstorm, melihat ya. lagi bagaimana Windblade serta Windblow-nya yang benar-benar langsung mengeksekusi ke arah Lord. Makanya di sini untuk Adamirnya juga kayaknya udah mulai harus respect ke arah, entah sih, aku mikir ke Athena Show. Karena untuk beberapa pemain mungkin sebagai marksman ya, dia akan lebih mengincar ke arah Rose Gold Pecah. Meteor. Hah? Oke. Gimana itu? Iya, gara-gara minion Pecah. didorong. Kenapa begitu sih mukanya? Gua nggak sadar tiba-tiba tadi langsung pecah Nia. karena minion. Ini harus mau nggak Weh. mau. Adamir. Iya tuh. Oh, Lihat damage. Windblow. Di all in Windblade dong, bos. dan bahkan Windstorm, walaupun tadi ada flicker, tapi tampaknya nggak bisa menyelamatkan diri dari JPL. Yang harus mulai respect terhadap damage dari seorang Apale. 3 Ya. ultimate ya barusannya, tapi konselnya sekarang diaktifin loh. Konsil? Sampai bakal dikejar, Oh, sementara itu miss tadi kuat shadow-nya. shadow-nya tidak terlalu connect ke arah Luye, dan Luye pun selamat. Hah? Ingin mendapatkan lagi karakter Oke. tapi ternyata tidak. Dia balik lagi ke titik semula, ada purple buff yang siap dia ambil, Asmo? tapi Asmo-nya harus menanggung begitu sakitnya, begitu perinya damage yang dihasilkan oleh Adamir, di mana punggungnya pasti udah bolong sekarang. Mulai maju ke bagian depan, tapi Shadow Killer terlalu memaksakan karena damage-nya akan terbagi. Dia Balik. akan pergi ke arah mana? Selamat sudah untuk kali ini. Yes, tapi lihat tidak ada Pochido lagi. Lihat Karina nih, Karina. Halo, Vincent Observer. Masih bisa cabut dan tampaknya dibalikin lagi sama Hayabusanya. Mencoba untuk digocek begitu saja karena masih ada satu bayangan yang cukup jauh dari seorang Hayabusa. Tapi harus berhati-hati lagi. Bertemu dengan Karina dan bahkan lihat darah Hayabusanya langsung 1/4. Tidak ada ultimate, tapi kita lihat. Oh, halo! Di Winter Transit dari Seila. Dan bahkan itu membuat divide-nya terbalik dan membuat keadaan untuk anak posisi kembali lagi-lagi terluar itu dari gearnya. Winter Transit yang kedua dan bahkan Seila masih bisa hidup dan masih bisa dapetin 1 poin kill-nya dari seorang JPL. Masih sada aja Alien. sendirian alien. Mau kemana bang, masih selamat loh dia. Tapi hanya seorang diri mempertahankan dengan adanya pesta yang terbuka. Apa yang bisa dia Udah lakukan? nggak bisa. Sepertinya ini akan menjadi kemenangan pertama untuk EVOS SG, di mana untuk alien memang ada shutdown di sana. Tapi sekarang 1-0 untuk EVOS Dan SG. Yin Yang, ketika Gila. Yin Yang ya, nggak cuma nambahin burst Kacau, damage Seila.